Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa wala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi wa qini mahantaka wa fa'rifataka. Pemirsa, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan channel Islam Madinah. Kali ini saya akan membawakan tema tentang hijrah ya, dalam rangka menyambut atau memperingati tahun baru Hijriah tahun 1447. Baik, tahun baru Islam berpatokan pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, selama ini kita rutin peringati hijrah setiap awal tahun baru Islam. Nah, tapi setelah itu hijrah dilupakan lagi. Padahal hijrah itu harusnya menjadi kesadaran harian, ya, bukan peringatan yang sifatnya rutinitas tahunan saja. Mengapa? Karena hijrah adalah mengembalikan fitrah kita, yaitu untuk dekat dengan Allah. Kemudian apa arti hijrah? Dalam Kamus Munawir, hijrah dari kata hajaro yang berarti memutuskan, meninggalkan, atau berpisah. Istilah hijrah dalam Islam bermakna perpindahan Nabi Muhammad SAW dari para pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Jadi istilah hijrah tersebut itu hanya terjadi sekali dan tidak bisa diikuti umat setelahnya. Tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah. Dalam konteks kekinian, hijrah fisik dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada. Yang ada hanya meninggalkan atau berpisah dari kejelekan atau rasan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Warrujuzu fahjur. Segala perbuatan yang keji atau kejelekan tinggalkanlah. Hijrah juga punya mana negatif, yaitu berpisah dengan seorang. Itu hijrah juga ya. Hijrah dalam artian ini hanya boleh 3 hari ya. Dalam satu hadis riwayat Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kemudian hijrah maknawi, hijrah fisik yang dilakukan Nabi SAW masih bisa ditiru umat Islam sekarang ya, jika lingkungan tidak kondusif. Misalnya kita berdakwah di satu tempat kemudian lingkungan tidak kondusif, ya itu tidak mendukung kita bisa hijrah dari tempat tersebut. Nah, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kalian berhijrah dimanapun kalian berada. Selain itu ya, selain hijrah fisik tadi ada hijrah maknawi, atau secara individu ada hijrah maknawi yang tadi itu ya, yang artinya segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Artinya maksudnya hijrah maknawi adalah hijrah dari kejelekan ya. Dalam riwayat Bukhari juga diriwayatkan Nabi SAW bersabda, seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, hijrah itu 2 macam. Yang pertama adalah kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua adalah kamu berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kewajiban hijrah tidak akan terputus selama taubat masih diterima, dan taubat akan senantiasa diterima sampai matahari terbit dari barat. Jika matahari sudah terbit dari barat, maka setiap hati akan distempel, dikunci dengan apa yang ada di dalamnya, dan manusia sudah tertutup dari amalan. Dalam hadis lain, seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, hijrah apakah yang paling utama? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah kamu meninggalkan apa yang dibenci oleh Rabbmu. Nah, pemirsa, hijrah adalah perjalanan. Aspek yang menonjol dalam hijrah adalah perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain atau dari suatu keadaan ke keadaan lain, yang disebut sebagai perubahan. Nah, ini diwujudkan dengan suatu perjalanan fisik atau non fisik. Ya. Secara fisik kita, jasmani kita ya, kita terusir dari surga ke dunia, sekarang kita ada di dunia. Nah, secara batiniah, spiritual, kita berpisah dari Allah ya. Batin kita jauh dari Allah, meskipun Allah sendiri sebenarnya menyatakan dekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Nabi Muhammad, tentang aku, sungguhnya aku dekat. Dalam ayat lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah, dalam majalah 7 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang kecuali dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang kecuali dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak kecuali dia bersama mereka dimanapun mereka berada.
Jadi hijrah manusia itu adalah agar kita kembali dekat dengan Allah. Nah, perjalanan spiritual dari jauh dengan Allah menuju dekat dengan Allah adalah hijrah. Nah, hijrah juga meninggalkan ego dan kecintaan dunia untuk kembali mencintai Allah agar kita bisa berkumpul kembali bersama Allah. Nah, kita itu seharusnya menempuh perjalanan menuju Allah dengan benar sebagaimana ditunjukkan Allah melalui para nabi dan kitab sucinya. Jadi hijrah itu bermakna perpisahan, kemudian perjalanan kembali ya, untuk bersatu kembali dengan Allah. Berikutnya hijrah spiritual. Hidup ini sejatinya adalah perjalanan untuk memenuhi perjanjian yang dulu pernah kita ikrarkan di hadapan Allah ketika di alam arwah. Artinya hidup semestinya adalah berusaha kembali dekat dengan Allah. Jika saat meninggal seorang jauh dari Allah, di akhirat kelak juga jauh dari Allah. Nah, sebaliknya, jika saat meninggal dekat dengan Allah, maka kelak dekat juga dengan Allah. Dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hamba dibangkitkan di atas kondisi saat ia meninggal. Nah, karena itulah maka kita harus berusaha dalam keadaan dekat dengan Allah saat meninggal. Itulah hakikatnya hijrah spiritual yang harus terus ya selalu diusahakan. Hijrah spiritual itu harus punya tujuan yang jelas, yakni meraih kedekatan dengan Allah. Nah, hijrah ini juga harus diusahakan secara konsisten, terus-menerus hingga akhir hayat. Nah, ada dua bagian penting hijrah, meninggalkan ya, berpaling dari togut, dosa atau maksiat, dan kemudian berpaling kepada Allah ya, dengan melakukan perintah Allah. Nah, berpaling dari togut disebut taubat, dan berpaling kepada Allah disebut inabah. Dalam Az-Zumar 17 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jatanabu taguta ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Dalam hadis riwayat Ahmad 1581, Nabi SAW bersabda, hijrah itu dua macam. Yang pertama adalah kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua adalah kamu berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ada dua bentuk hijrah. Pertama taubat, yaitu taubat dari kata taubatan yang berarti berjanji untuk tidak melakukan, mengampuni, dan menyesal. Taubat berarti berjanji untuk tidak melakukan dosa, maksiat, dan menyesali dosa yang telah dilakukan. Nah, dalam Al-Mudaththir 5 tadi, segala perbuatan yang keji atau kejelekan tinggalkanlah. Dalam hadis Bukhari nomor 9, Nabi SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir atau yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian inabah. Inabah berasal dari kata naba yang berarti kembali kepada Allah, mengganti, berulang kembali. Inabah berarti ganti haluan ya, dari menyembah tagut kepada Allah. Dalam Az-Zumar 54, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, anibu ila rabbikum aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu tsumma la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu dan kamu tidak akan ditolong. Dalam Qaf ayat 8, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, tabsurata wa dzikra likulli 'abdin munib, untuk menjadi pelajaran dan pengingat bagi setiap hamba yang kembali. Nah, dalam ayat lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa uzrifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidz, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa, kepada tempat yang tiada jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu bertobat, lagi melihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang kembali kepada Allah. Kemudian apa tujuan hijrah spiritual? Hijrah adalah perjalanan yang harus punya tujuan, karena perjalanan tanpa tujuan itu ya tidak keruan, ya tidak akan sia-sia. Tujuan hijrah adalah maqamah mahmuda, kedudukan terpuji, yakni kedudukan di sisi Allah, dekat dengan Allah. Dalam Al-Isra 7981 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innal laili fatahajjad fihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul jaa al-haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji,
Katakanlah, ya Tuhanku, masukkan aku dengan cara yang benar, keluarkan aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Di atas disebutkan hijrah itu dua macam, ya. Keluar dari pangkuan taubat atau taubat dan masuk dalam pangkuan Allah atau inabah. Jadi keluar dalam doa tahajud di atas itu adalah keluar dari pelukan taubat, ya. Dan masuk dari dalam doa di atas itu berarti masuk ke dalam pelukan Allah. Nah, kita seharusnya sampai kepada Allah. Jika orang itu sudah sampai kepada Allah sejak masih di dunia, kelak di akhirat akan langsung bersama Allah. Yang itu disebut sebagai usul. Sebaliknya bagi yang sangat jauh dari Allah, ini celaka, ya. Mereka ada di posisi paling rendah. Dalam An-Nisa 145 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira. Sungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kemudian bagaimana cara berhijrah? Ya, meninggalkan kebiasaan buruk itu sulit dilakukan karena faktor lingkungan, ya, misalnya karena sudah kebiasaan, karena kecanduan misalnya. Nah, tapi mungkin setiap manusia hatinya kadang mengeluh, ya, dan ingin dan menasihati untuk ingin berhenti, ya, minta hijrah lah katakanlah. Lalu bagaimana cara hijrah? Ya. Nah, doa tahajud di atas mengajarkan cara berhijrah, yaitu masuk dulu ke dalam pangkuan Allah, ya, dan baru keluar dari pelukan tauhid. Nah, pertanyaannya barangkali mengapa masuk dulu, ya, bukannya keluar dulu dari suatu keadaan baru masuk ke keadaan lain. Nah, itu karena yang tadi itu sulit, ya, keluar dari kebiasaan buruk itu sulit. Artinya selama kebiasaan buruk belum bisa ditinggalkan, lakukan juga kebiasaan baik. Nah, nanti ada kekuatan yang menolong tadi itu, ya, untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Coba kita simak kembali doanya dan ayat berikutnya. Ya Tuhanku, masukkan aku dengan cara yang benar, keluarkan aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Ya, jadi menolong kita keluar dari cengkeraman lah, katanya, cengkeraman tauhid. Kemudian katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Nah, perhatikan yang kedua, ya, yang hak dan yang batil itu tidak akan rukun. Nah, jika kita melakukan kebaikan berarti mendatangkan yang hak dalam diri kita. Nah, nanti yang batil hancur. Dalam ayat lain, Bismillahirrahmanirrahim, Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Demikian pula dalam Al-Furqan 70, Bismillahirrahmanirrahim, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain, Bismillahirrahmanirrahim, illa man zalama tsumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Tapi orang yang berlaku zalim kemudian ditukarnya kezalimannya dengan kebaikan, Allah akan mengampuninya, maka sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu amalan apa yang harus dilakukan sebagai realisasi kembali kepada Allah? Pertama, sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karenanya jangan bolong mendirikan sholat fardu, ya. Untuk lelaki usahakan di masjid. Kedua, usahakan jangan tinggalkan sholat malam, ya. Sholat witir sebelum tidur, atau kalau tidur dulu jangan lupa nanti tahajud dengan jumlah rakaat ganjil. Kemudian ketiga, bangun malam minimal setengah jam, ya, sebelum subuh. Nah, misalkan kita buang air besar dulu, buang air lah, ya. Kalau tidak kedinginan, mandi, wudhu. Nah, dengan baik wudhunya, yaitu dengan khusyuk, istilahnya wudhu dengan khusyuk, artinya dibarengi dengan ingat pada Allah. Keempat, dirikan tahajud 2 rakaat, ya, sampai menjelang subuh. Kalau belum witir, tutup dengan witir, alokasikan waktu untuk berdoa. Lalu apa doanya? Nah, yang tadi itu yang ada di Al-Isra 8081, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kemudian tambah lagi, ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat dan keadaan apa saja lah, ya, dengan cara yang benar, keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku, ya, kekuasaan untuk
Melengku artinya untuk bisa lepas dari cengkraman tagut. Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Baca juga doa untuk mengunci posisi kita supaya tidak kembali ke pelukan tagut dan meminta rahmat Allah ya. Dalam ini dari Ali Imran 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu, sungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Nah, jika hijrah non fisik itu masih repot ya, masih sulit untuk bisa lepas ya dari yang kejelekan, maka perlu lakukan hijrah fisik dengan pindah ke tempat tinggal baru ya. Carilah misalnya kerabat atau saudara atau siapa saja yang bisa jadi penolong ya, yang membantu untuk mencarikan tempat tinggal yang agak jauh dari tempat asal. Nah, sebagai kesimpulan, hijrah adalah perjalanan spiritual ya, yang rutin untuk mencari posisi terpuji, yakni dekat dengan Allah ya. Tiap hari kita lakukan hijrah. Dengan dekat Allah hakikatnya adalah mengembalikan kita pada fitrah manusia ya, karena dulu kita dekat dengan Allah. Orang yang sudah dekat dengan Allah tentunya dicintai Allah. Nah, inilah sebenarnya tujuan akhir dari hijrah. Nah, lalu apa kaitannya hijrah dengan takwa? Jadi menapaki jalan hijrah itu sejatinya sama ya dengan meniti jalan takwa seperti yang pernah dibahas di channel Islam Madinah ini. Nah, hijrah dan takwa adalah perjalanan yang harus punya tujuan, dijalani dengan konsisten dan tekad yang kuat agar bisa sampai tujuan, serta waspada agar selamat dalam perjalanan. Ketakwaan akan mengeluarkan kita dari kebiasaan buruk ya. Dalam At-Thalaq 2, Bismillahirrahmanirrahim, "Amay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar. Nah, sama seperti tadi jalan keluar ya baginya. Nah, kita juga akan dimudahkan meninggalkan kebiasaan buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Amay yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Nah, urusan kita misalnya dalam kasus hijrah, yaitu meninggalkan keburukan. Kemudian Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan berbesar pahala baginya. Penutup, Allah alam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol pada Allah. Jika Anda share ke grup lain, berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran ini. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda subscribe, bagi yang belum subscribe ya, kalau yang sudah jangan. Berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya, tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silakan berbagi lewat komentar. Demikian, semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk tetap berhijrah yang menuju kepada yang terbaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.